Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin wassadati sufiyatul muhaqqiqin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila arwahi jami'i masyayikhina wa asatidina nafa'anallahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang menyimak kajian online kitab Kasyifatus Saja Syarah Kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh NU Damai Channel TV pada setiap Senin malam. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Kembali kita insyaallah pada kesempatan malam ini akan melanjutkan materi kita. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, panjang umur untuk bisa melanjutkan niat baik kita belajar mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang maslahat dunia dan akhirat, amin. Tak lupa kita menyampaikan untayan salawat dan salam kepada Nabi Karim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fil wudu. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas atau mengetengahkan satu pasal fil wudu, ya. Pasal yang menjelaskan tentang wudu. Wa huwa al-musamma bil mutahhir ar-rafi'. Ya, jadi wudu itu dinamai juga dengan mutahhir. Mutahhir itu artinya yang mensucikan. Ya.
atau arrofi yang menghilangkan daripada hadas, ya, menghilangkan daripada hadas. Wal mu'tamad annahu ma'qulul makna, ya, dan menurut qaul mu'tamad, ya, dengan makna al-mutahhir atau arrofi ini adalah sesuatu yang lohis makna, ya, li'anna sholata munajatu rabbi, karena sesungguhnya sholat itu munajat, ya, munajat kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fatulibat tanzib li ajriha, maka kita dituntut, ya, diperintahkan untuk apa? Untuk suci, karena sebab untuk bermunajat tadi. Jadi ketika kita bermunajat kepada Allah, Allah itu kan Allah yang maha suci, yang maha bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, ya, tidak menerima kecuali yang baik. Allah maha suci, tidak menerima kecuali yang suci. Allah maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Jadi kalau kita bermunajat kepada Allah, maka di situ ada perintah bagaimana kita membersihkan diri terlebih dahulu. Wa inna makhtusso ar-ra'su bil mashi li sutrihi goliban. Nah, dari sekian anggota wudu, ya, yang wajib itu 4 anggota wudu itu, ya. Yang 3 itu muka, tangan, sama kaki itu kan wajibnya dicuci. Tetapi kalau kepala itu diusap saja, ya. Wa inna makhtusso ar-ra'su bil mashi li sutrihi goliban. Kenapa kalau kepala itu hanya diusap saja, gak dicuci? Sebab umumnya kepala itu anggota yang tertutupi, yang ditutupi. Apalagi kalau perempuan, misalnya perempuan pakai jilbab. Kalau umumnya kan di negeri Arab kalau kepala itu pakai imamah, ya. Di negeri kita juga kan kebanyakan kalau santri-santri ya pakai songkok begitu. Jadi umumnya apa? Umumnya ditutupi. Maka cukup, ya, faktu fihi bi adna toharoh. Maka dianggap cukup di dalam kepala itu adalah lebih rendahnya toharoh, ya. Jadi artinya cukup dengan diusap saja, enggak dicuci seperti muka, tangan dan kaki. Jadi kepala itu cukup dengan diusap saja, begitu kan. Kemudian wa khussatil aqdha al arba'ah bizalika li'annahu mahaluk tisabil khotoya, dan ditentukannya, ya, anggota yang 4 dengan tadi itu, dengan dibersihkan itu, disucikan. Nah, sebab itu adalah tempat-tempat anggota-anggota yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan, bukan, ya. Nah, jadi dari 4 itu kan adalah anggota-anggota yang selalu melakukan kesalahan, tempat-tempatnya kesalahan, ya. Nah, tangan misalnya, atau pertama muka. Di muka itu kan ada mata, gitu kan. Mata selalu melihat sesuatu yang tidak baik, bahkan dilarang oleh agama, begitu kan. Mulut apalagi, kebanyakan dosa manusia itu kan dari mulut, adanya di muka, ya. Nah, maka hidung misalnya mencium sesuatu yang tidak layak sebetulnya dicium, ya. Nah, itu adanya di muka. Jadi muka ini salah satu anggota tempat berbuatnya banyak perbuatan-perbuatan maksiat, itu munculnya dari muka. Maka muka ini harus selalu disucikan, ya, dengan wudu.
Maka kalau seseorang wudhu dijelaskan dalam hadis, ketika membasuh muka, maka jatuhlah dosa-dosa dari muka. Begitu kan ya. Nah, kemudian tangan juga begitu. Ya, kadang memukul sesuatu yang tidak layak untuk dipukul. Mengambil sesuatu yang tidak layak untuk diambil. Memegang sesuatu yang tidak layak untuk dipegang. Banyak nih dosa-dosa dari tangan ini. Maka dalam wudhu ada membasuh tangan. Ketika seseorang di dalam wudhunya membasuh tangan dengan baik, maka turunlah atau jatuhlah dosa-dosa dari tangannya. Kemudian ada kepala, begitu kan ya. Nah, atau ada kaki ya. Kaki ini kadang melangkah ke tempat sebetulnya nggak diridhoi, melangkah gitu kan ya. Nah, begitu juga kepala ya. Kepala juga kadang-kadang kita banyak memikirkan sesuatu sebetulnya tidak layak untuk dipikirkan, atau terlalu cenderung memikirnya urusan duniawi gitu kan ya, ketimbang urusan agama. Apalagi kalau memikirkan sesuatu yang berbau maksiat begitu kan. Nah, maka kita harus hilangkan pikiran-pikiran yang nggak bagus itu ya. Kalau toh memang itu bisa mengotori hati dari pikiran itu, maka ya ketika wudhu diusap ya, supaya bersih dari pikiran-pikiran yang tidak baik, dari pikiran-pikiran jahat. Tanya, itu makna filosofisnya kenapa kita mengusap gitu kan, mengusap kepala. Sama seperti ketika tahalul di dalam haji atau umroh itu kan ya, rambut kepala. Kenapa? Karena makna filosofisnya menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik daripada kepala. Kan banyak rambut di tubuh kita itu, bukan hanya di kepala. Tapi kenapa ketika tahalul kan kepala rambut kepala yang digunting ya, rambut kepala yang digunting atau dicukur. Ya. Nah, itu karena kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang nggak baik. Aoli anak Adam, atau sebagian riwayat mengatakan kenapa 4 anggota itu yang dicuci ketika wudhu. Aoli anak Adama masya ila syajaroh. Adam ini ketika di surga ya, di surga itu kan dulu Nabi Adam dipersilahkan untuk menikmati semua fasilitas yang ada di surga ya. Adam ya, uskun anta wa zaujukal jannah. Itu kan dalam Al-Quran gitu. Wahai Adam, wa qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Fakula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya. Adam, kamu bersama istrimu tinggallah di surga, silahkan. Secara leluasa, semaumu, silahkan nikmati semua yang ada di surga. Tapi pesan kata Allah, wala taqraba hadhis syajarah. Kalian berdua jangan coba-coba mendekati ini pohon nih, ya. Nah, maka apa? Fatakuna minaz zalimin, nanti kalian akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Golongan orang-orang yang berbuat aniaya. Tapi karena bujuk rayu iblis ya, yang iblis kala itu tuh terusir dari surga gara-gara diperintahkan untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam, iblis sombong nggak mau, akhirnya terusir dari surga. Ia dendam ya. Akhirnya dalam Al-Qur'an fa'azallahumasyaiton, itu kan ya, menggelincirkanlah kepada Adam dan Hawa itu syaiton. Akhirnya fa'akhroja minha ya mimma kana fi. Akhirnya dengan sebab itu dikeluarkanlah Nabi Adam bersama istrinya itu dari surga. Nah, kenapa dikeluarkan? Ya karena tadi digelincirkannya untuk apa? Untuk melanggar daripada larangan Allah ya. Melanggar larangan Allah. Kata syaitan, kata iblis itu, Adam, kamu tahu enggak kenapa kamu dilarang makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang, kata Nabi Adam. Bodoh kamu. Kalau kamu makan itu buah, kamu itu sebetulnya akan selamanya tinggal di surga. Allah enggak kepengen ya
maka apa? Maka kamu itu dilarang makan buah khuldi. Khuldun itu kan kekal. Jadi kalau kamu mau kekal di surga, ya makan itu buah. Terus dengan bujuk rayu. Awalnya si Nabi Adam tidak tergoda. Tapi setelah apalagi Siti Hawa yang dibisikin, kalau sudah dari perempuan, godaan hidup itu kan harta, tahta, wanita. Sudah. Ada orang yang lulus diuji dengan harta, lulus. Diuji dengan tahta, lulus. Ya. Diuji dengan wanita, loyo. Begitu kan. Itu kan. Nah, termasuk Nabi Adam. Kalau sudah Mas ini kan bahasa di kantor bendahara, Mas belikan saya gelang segede pelang motor aja gak bisa begitu kan ya. Akhirnya jadi koruptor ulung gara-gara apa? Gara-gara dibisikin. Nah, ternyata ada sejarahnya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam ujung-ujungnya berjalan menuju buah itu. Nah, di sini dikatakan ya, masa ila sajarah, berjalan menuju kepada pohon tadi, biri jelaihi, dengan kedua kakinya. Nah, kakinya berdosa nih. Ya. Watana wala minha biyadaihi, kemudian memetik buah tadi dengan tangannya berdosa tuh ya. Tadi jalan dengan kaki, kakinya berdosa. Memegang buah tadi dengan tangan, diambil nih buahnya. Wa akala minha bifamihi, kemudian memakan dengan mulutnya tuh. Berarti mulut tuh kan di muka tuh ya. Nah, berarti apa? Mulutnya ini berdosa ya. Ya, kemudian wa massarosahu warokoha. Kemudian si kepalanya ini menyentuh kepada daunnya pohon tadi. Ya, pohon larangan tadi. Nah, makanya si 4 anggota ini berdosa nih. Maka di dalam wudhu diperintahkanlah kita untuk mencuci dan mengusap 4 anggota ini. Ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Apabila, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat. Koma ini fi'il madi, tapi ketika sudah masuk iza itu bisa berubah. Jadi makna madi kepada makna mudore. Ya. Ida itu dorpun lima yastakbilu minaz zaman. Jadi apabila fi'il madi dimasuki ida, maka maknanya asal makna madi menjadi makna mudhore. Jadi hendak ya melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu bersama sikumu dan usaplah kepala dan cucilah kaki, begitu kan ya. Nah, ternyata sejarahnya kenapa dibasuh dan diusap itu 4 itu aja anggota yang wajib. Ya, yang wajib ya karena sejarahnya tadi Nabi Adam ketika berdosa kepada Allah, melanggar larangan Allah yaitu memakan buah khuldi, awal mulanya berjalan dengan kakinya menuju pohon itu. Kemudian memetik dengan tangannya buah pohon itu, kemudian memakannya dengan mulutnya, kemudian tidak terasa bahwa kepalanya itu menyentuh kepada daun-daun pohon itu. Maka apa? Maka yang 4 tadi itu diperintahkan untuk dibersihkan, disucikan ya. Nah, itu sejarahnya wudhu. Begitu kan? Tuh. Wa mujibuhu, dan yang mewajibkan wudhu itu al-hadas, karena hadas. Ya, hadas. Jadi ketika kita hadas, ya, hadas kecil yaitu mewajibkan kepada wudhu. Kalau hadas besar mewajibkan kepada mandi besar ya. Kalau yang mewajibkan kepada wudhu itu adalah hadas kecil. Ma'al qiyam, dan karena dia mau berdiri untuk melaksanakan sholat. Jadi alasannya kenapa dia wajib wudhu? Yang pertama supaya apa? Karena alasannya hadas, supaya hilang hadasnya dengan wudhu. Yang kedua karena di dalam sholat itu ada syarat.
harus suci daripada hadas, begitu kan? Nah, maka yang mewajibkan wudhu itu adalah hadas, dan karena dia mau berdiri untuk melaksanakan sholat atau selainnya, ya. Wakila al-qiyam faqat, ya. Yang mewajibkan wudhu itu adalah karena berdirinya mau sholat, ya. Kalau dia nggak mau berdiri sholat, ya nggak wajib wudhu, begitu kan ya? Mafhumnya begitu menurut sebagian kaul. Sebagian kaul lagi wakila al hadas, oh karena dia hadas, ya. Jadi kalau dia mau hilang hadasnya, ya berarti pokoknya untuk sholat atau enggak untuk sholat, misalnya gitu kan ya harus wudhu, begitu kan? Nah itu sebagian kaul lagi, ya. Bimakna annahu idza fa'alahu waqa'a wajiban. Jadi maknanya apabila mau mengerjakannya, ya, idza fa'alahu, apabila dia mengerjakan, ya, wudhu itu, ya, maka waqa'a wajiban, jatuhlah wajib dia. Sawaun adkhala fis shalah amla, ya, apakah dia itu mau masuk di dalam sholat atau tidak sholat, begitu kan ya. Nah maka apa? Maka mengerjakan wudhunya itu maka jatuhnya kepada wajib, begitu kan ya. Wal qiyam ila shalah syartun fi fawriyatihi, sedangkan berdiri untuk melaksanakan sholat itu adalah syarat, ya, syarat di dalam segeranya untuk melaksanakan untuk bersegera dia melaksanakan apa? Melaksanakan wudhu tadi, ya. Qiyamnya ini kan merupakan syarat, ya, di dalam segeranya. Wan qita'il hadas, dan putusnya hadas itu adalah syartun fi sihatihi. Jadi putusnya hadas, asalnya hadas dia, ya, kemudian diputus jadi tidak hadas. Nah itu adalah merupakan syarat dalam sahnya, ya, dalam sahnya untuk qiyam tadi, untuk qiyam, ya. Jadi ke sini domirnya kembali kepada qiyam, ya. Jadi dia berdiri kepada sholat itu adalah syarat di dalam untuk menyegerakan qiyam tadi, gitu kan. Dan putusnya hadas itu juga syarat untuk sahnya, yaitu qiyam ila sholah, maksudnya itu untuk berdiri melaksanakan sholat. Jadi kalau dia masih ke dalam keadaan hadas, ya berarti tidak sah dia sholatnya dalam keadaan hadas. Jadi dia bersihnya atau putusnya daripada hadas sehingga tidak suci dari hadas itu adalah merupakan syarat di dalam sahnya melaksanakan atau qiyam ila sholat, berdiri untuk melaksanakan sholat, ya. Kita lanjut. Furudul wudu walau kana al wudu manduban ay arkanuhu, ya. Fardunya wudu meskipun wudunya itu sunnah. Wudu itu kan ada wudu wajib, ada wudu sunnah, begitu kan ya. Wudu wajib itu ya berarti kalau kita wudu mau melaksanakan sholat itu wudunya wajib, ya. Wudu sunnah itu diantaranya kita ini masih punya wudu, tapi apa? Tapi kita mau tajadud, itu kan hukumnya sunnah, membarukan wudu. Atau wudunya itu li ajli ta'lim, misalnya kan, saya mau ngaji ini, ya kan, ngaji itu nanti buka-buka kitab apa kemudian wudu, gitu kan ya. Nah itu wudunya wudu sunnah saja. Artinya ketika kita membaca kitab, gitu kan ya, nah itu kan sebetulnya tidak punya wudu juga nggak apa-apa, ya, baca kitab. Tapi kan bagusnya misalnya ini tim NU Damai Channel TV ini kan mau dengar pengajian ini, duduk di sini, bagusnya punya wudu, begitu kan ya. Nah tadi sudah sholat itu batal wudunya untuk kita mengikuti hadir di tempat pengajian itu sunnah, nggak wajib. Tapi kalau wudu untuk sholat wajib, karena sholat nggak sah tanpa wudu, maka otomatis wudunya itu menjadi wajib, begitu kan ya. Nah, karena ta'aluknya, hubungannya dengan sesuatu yang wajib, ya. Kullu ma yata'alaku wajibat, ya, setiap sesuatu yang ta'aluk berhubungan dengan sesuatu yang wajib, bahwa wajibun, maka perkara tersebut bisa menjadi wajib. Wudu itu
Kalau dihubungkan dengan sholat, jadi wudunya itu li ajli sholat, untuk sholat. Maka wudunya wajib. Karena wudu itu salah satu syarat dalam sholat. Kalau wudunya itu dihubungkan dengan sesuatu yang wajib, bukan dihubungkan dengan sesuatu yang wajib. Misalnya wudunya untuk pengajian, begitu kan ya. Nah, itu apa? Wudunya itu sunnah saja. Atau wudu hanya sekedar tajadud, membarukan. Misalnya dari maghrib itu ke isya, mau sholat isya, belum batal nih kita, ya. Tapi kita mau membarukan wudu, dibarukan lagi nih. Kan kalau wudu itu boleh sebetulnya wudu subuh dipakai sampai isya, yang penting nggak batal. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu memang wajib tiap-tiap fardu. Misalnya tayamum untuk subuh nggak bisa dipakai tayamum untuk zuhur. Tayamum untuk zuhur tidak bisa dipakai untuk asar. Jadi tayamum itu tiap-tiap fardu maka tayamum. Tapi kalau wudu misalnya nggak batal nih, mulai sholat subuh itu sampai siang, sampai sore, sampai malam itu nggak batal wudu nih. Boleh wudu 1 kali untuk 5 waktu. Tapi disunahkan tajadud namanya, membarukan, ya, membarukan. Nah nih, habis maghrib nih sampai isya duduk pengajian. Pas isya azan itu mau sholat isya, sudahlah mau dibarukan lagi, namanya tajadud. Nah itu hukumnya sunnah. Kalau nggak wudu pun tetap sah, ya. Nah, kalau ragu gimana Ustaz? Ragu, perasaan batal, perasaan enggak. Ya, ambil aja enggak, begitu kan ya? Karena al yakin la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu kan awalnya kita yakin sudah punya wudu, cuman hanya karena ragu, batal enggak, begitu kan ya? Ya enggak batal. Ya kalau mau wudu lagi lebih bagus. Namanya itu namanya tajadud, gitu kan ya? Membarukan lagi wudu. Ya. Nah, fardunya wudu, meskipun wudunya wudu sunnah itu arkanuhu, rukunnya wudu. Jadi boleh membahasakan itu fardu wudu atau rukun wudu, boleh. Ya. Tapi di sini musannif, pengarang kitab ini lebih memakai bahasa fardu. Kenapa gak rukun? Nah, ini kita harus tahu juga nih. Nah, di balik istilah yang dipakai oleh musannif antara fardu atau rukun, ternyata nih ada penjelasan di sini ya, ada penjelasan. Kenapa di sini pengarang membahasakannya dengan fardu, tapi kalau sholat rukun, ya kita tidak banyak mendengar fardu sholat, gitu kan ya. Tapi lebih banyak mendengar rukun sholat. Tapi kalau wudu kan jarang rukun wudu, tapi fardu wudu. Nah ini ada rahasianya ini, ya. Kenapa bahasanya kalau wudu itu fardu, tapi kalau sholat bahasanya rukun? Nah ini jawabannya. Ya, jadi jangan kemana-mana ini. Ya, jangan kemana. Harus menyimak terus. Wa abbarul musannifu bil fardi, dan musannif pengarang kita itu membahasakan dengan bahasa fardu huna di sini di dalam bab wudu. Wa fi sholat bil arkan, tapi dalam sholat tuh bahasanya rukun. Li'annahu, nah ya, kenapa lamam tuni'a tapriku af'ali sholat kanat kahaqikotin wahidatin murokkabatin min ajzain, ya. Maka apa? Karena, atau bisa begini, 5 imtana'a. Tuh. Jadi karena sesuatu yang dilarang, terlarang, ya. Memisah sholat, pekerjaan-pekerjaan sholat, ya. Karena apa? Karena sholat itu kanat kahaqikotin wahidatin, ya. Murokkabatin min ajzain, yang tersusun dari jud-jud sholat tuh, ya. Sholat itu kan ada berdiri, ada yang rukun ini, ya, berdiri, rukun af'al nih. Kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk antar 2 sujud, begitu kan ya. Nah ini seperti hakikatnya yang satu
Meskipun ya dia tersusun dari beberapa juz tapi satu, dan itu tidak bisa dipisah. Ya. Dari awal sampai akhir juz itu harus tersusun. Ya, harus terus-menerus, tidak terpisah. Nggak bisa begini kan. Misalnya kita pas habis berdiri, kemudian ada tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ah sudahlah, buka dulu pintu. Balik lagi nanti. Tadi berdiri ya ruku begitu kan ya. Nggak bisa. Tapi kalau wudhu bisa. Nah, kenapa bedanya? Misalnya kita baru cuci muka nih, tiba-tiba ada tamu. Ah, sudah tamu disambut dulu biar duduk dulu. Kita nih mau sholat, gitu kan ya. Kebetulan sholatnya di rumah, karena misalnya baru datang dari perjalanan atau sakit, gitu kan ya, sehingga nggak ke masjid. Dibuka dulu pintunya. Silakan duduk. Maaf ya, sebentar ya. Karena nih takutnya nanti kalau sudah ngobrol, ngalor, ngidul, lupa kita sholat. Sholat aja sebentar lah, nggak lama. Balik lagi ke tempat wudhu. Tadi kan sudah cuci muka ya. Sekarang tangan aja dilanjut. Boleh itu. Tapi kalau dalam sholat, tadi udah berdiri, takbiratul ihram, berdiri baca Fatihah. Buka dulu pintu. Sudah nanti ruku, disambut. Bisa. Nah itu perbedaannya begitu. Kalau dalam wudhu itu misalnya, tadi sudah cuci tangan nih. Sudah, buka pintu dulu, duduk dulu tamunya. Selagi ini nabat, selagi basah, bekasnya basah ada, belum kering, belum lama. Balik lagi ke tempat wudhu, sambung aja boleh. Ya, tadi sudah sampai tangan nih, sudah tinggal kepala, kaki, sambung boleh. Begitu kan ya? Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dalam wudhu itu bahasanya fardu. Kenapa? Boleh terpisah. Tapi kalau sholat tidak boleh. Begitu kan ya? Nah, jadi bahasanya rukun. Ternyata itu rahasianya. Kenapa membahasakannya kalau dalam sholat itu rukun? Karena tidak bisa terpisah tadi. Harus tersusun, ya terus menerus tersusun, tidak boleh terputus. Tapi kalau wudhu boleh terputus dengan zaman ya istilahnya ya tidak lama. Artinya di dalam sebagian riwayat itu masih ada bekas-bekas cucian yang sebelumnya itu. Misalnya kalau kita baru cuci muka, ini masih ada unsur-unsur basah kemudian dilanjutkan ke tangan. Nggak perlu diulang lagi gitu kan ya, nggak perlu diulang lagi. Nah itu ya. Nah itu perbedaannya. Bihilapil wudu. Tuh. Ya. Bihilapil wudu. Li'anna kulla fi'lin minhu kagoslil waji mustaqilun binafsihi. Sebab tiap-tiap pekerjaan darinya itu seperti misalnya mencuci wajah, ya, membasuh wajah. Itu berdiri dia. Berdiri sendiri dia, mustaqilun binafsihi. Nah, berdiri sendiri. Jadi wayajuju tafriqu af'alihi. Ya, jadi boleh mentaprik, memisah pekerjaan itu. Jadi kalau ada misalnya suatu hal yang memang itu penting gitu kan ya, terputus ya, tidak perlu diulang lagi dari awal gitu kan ya. Nah, gitu kan, pala tarkiba fihi ya. Nah, itu diantaranya yang bahasan kita tentang awal nih belum membahas tentang substansi daripada fardu wudu itu belum. Ya, ini baru penjelasan kenapa bahasanya di dalam wudu itu bahasanya fardu. Kenapa dalam situ bahasanya rukun ya. Nah, baru pembahasan berikutnya baru kita masuk substansi. Rukun wudu itu kan sitatun, ada 6. Nah, 6 itu apa? Nah, nanti pentafsilannya, penjabarannya pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur semuanya. Apa saja poin-poinnya ya kita nantikan pada episode berikutnya ya, di gelombang yang sama, channel TV NU Damai Channel TV ya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una rabbi faqina faqih lana qarabat lana fid dunya tawassalna bi ta'alimin tarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqa amanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.